Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, di hari pertama Rizik Syihab bebas, sudah langsung mau cari masalah. Padahal bebasnya bebas bersyarat. Yang artinya, itu loh, belok sedikit aja dari hukum, bisa dikembalikan lagi ke sel. Dan itu berlangsung sampai masa hukuman murninya selesai. Konon sampai Juni 2024. Wah, masih lama ternyata. Ya, lantas saja kasus chat berbau pornografi, masih ingat kan? Yang menjerat ex-imam besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab ini dengan seseorang perempuan yang bernama siapa ini? Firza kalau nggak salah. Oh iya, Firza Hussein yang sempat bikin geger beberapa tahun lalu kembali menjadi perbincangan masyarakat. Bisa saja kasus ini mencuat lagi lantaran Rizik di hari pertama kebebasannya sudah ngajak perang. Dan dengan menebar narasi bahwa negeri ini darurat kebohongan. Bisa jadi karena Rizik memancing narasi ini, netizen lantas saja menimpali dengan permintaan segera dilanjutkan kasus chat mesum yang melibatkan Rizik Syihab dan wanita yang bernama Firza Hussein ini. Kasusnya sendiri sudah dinyatakan dilanjutkan oleh Pak Kapolda Metro. Setelah sebelumnya surat perintah penghentian penyidik atau SP3 atas kasus chat mesum ini antara Pak Rizik Syihab dan juga Firza Hussein ini dibatalkan. Putusan itu sudah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 2 tahun lalu malah, sebelum Rizik masuk penjara karena kasus yang lain. Nah, kalau kasus ini kembali bergulir, bakal lebih seru nih. Karena memang kasus ini sangat ditakuti oleh Rizik. Sampai-sampai ketika kasus ini diendus aparat, Rizik sampai kabur ke Saudi dengan alasan umroh. Ya, tentu ini sangat disayangkan ya. Kalau nggak tuntas itu sangat disayangkan. Karena seperti sekarang yang dirasakan publik adalah ketidakjelasan kasus yang menyandera istilahnya nama-nama yang diduga terlibat. Ya, ini untuk penyegaran aja ya, untuk menyegarkan ingatan kita. Kasus chat mesum Rizik dan Firza Hussein ini ramai diperbincangkan masyarakat sejak 29 Januari tahun 2017. 5 tahun. Jadi ceritanya hasil screenshot dari chatting yang diduga dilakukan keduanya ini, yaitu antara Rizik dan Firza ini, viral di media sosial. Sumbernya berasal dari situs yang namanya baladacintarizik.com. Awalnya dari situ. Kemudian dari screenshot obrolan berbasis aplikasi WhatsApp dan juga diduga terjadi pada Agustus tahun 2016. Nyebar. Screenshotnya nyebar. Dan kalau sekarang kita cari di Google pun masih berserakan gambar-gambar itu. Dan isinya selain bikin ngilu, juga sangat memalukan. Tadi nih, sebelum saya rekaman ini, masih sempat saya googling untuk memastikan. Dan akhirnya saya harus keramas. Ya, makanya jabrik-jabrik kan. Ya karena memang rambut saya kotor karena kena pomade ya. Dan juga kena KMA. Bisa aja ya ngulur waktu. Nah, jadi ceritanya, setelah isi chatting mesum di website itu menyebar di sosial media, keesokan harinya berarti tanggal 30 ya, tadi kan tanggal 29, tanggal 30 Januari 2017, yang namanya Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi langsung melaporkan penyebaran chat berkonten pornografi tersebut ke Polda Metro Jaya. Dan masyarakat heboh, banyak orang mengelus dada sendiri. Karena kalau sampai mengelus dada orang bukan muhrim, berarti sudah terpengaruh dengan isi chat itu. Asik ya, nyambunginnya asik ya. Nah, Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi yang melaporkan ini meminta polisi menyelidiki keaslian dokumen tersebut dan mencari penyebar konten tersebut. Nah, ini problemnya adalah kalau menyelidiki siapa penyebar, kan harus diselidiki dulu chatting ini asli atau enggak. Dan ketika laporan aliansi ini
atas beredarnya chat mesum itu dimulai penyelidikan, maka Kadrun stres bukan kepalang. Dan segera segala narasi pun dilontarkan. Dan yang paling kuat adalah narasi kriminalisasi ulama. Waduh, Kadrun ini kalau yang jorok-jorok kenapa reaktif banget ya? Ya, biarkan aparat bekerja mengumpulkan bukti dan biarkan hakim dalam persidangan yang menentukan ini kriminalisasi atau memang ada unsur pornografi, maksudnya begitu. Ya, nikmati saja Drun prosesnya, nikmati meskipun junjungan antum kalau terbukti bersalah kayak kemarin nih, ya tetap harus diproses. Lu juga sih yang cari penyakit, Drun. Lalu, nah ini, apakah kasus ini bakal segera memasuki proses lagi? Apakah nggak khawatir Rizik Syihab kabur lagi? Apa kabar dengan Firza Hussein yang lama menghilang? Kita bahas setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo. Jadi karena seolah ditantang oleh Rizik Syihab kemarin dalam jumpa persnya, yang dia bilang negeri ini darurat kebohongan, saudara. Kemudian netizen menjawab tantangan Rizik itu dengan meminta aparat untuk segera melanjutkan proses kasus chat mesum yang melibatkan nama Rizik dan juga Firza Hussein. Kayak gayung bersambut ya. Ya, karena Anda bilang negeri ini darurat kebohongan. Silakan Pak Rizik buktikan Anda tidak pernah berbohong dengan menghadapi tuntutan orang yang mengadukan Anda, yang diduga sebagai pembuat konten pornografi. Ya, menyegarkan ingatan kita terhadap kasus yang membuat geger seluruh jagat ini adalah bermula dari screenshot atau tangkapan layar percakapan lewat WhatsApp. Tentu screenshot doang sih nggak masalah. Kalau percakapan dan gambarnya biasa-biasa saja, tapi percakapan ini memang beda. Kayak ada lendir-lendirnya gitu. Ya, dan percakapan itu pertama kali diketahui dari situs baladacintarizik.com. Situsnya pasti sudah mati. Dalam percakapan tersebut menyajikan foto wanita nggak pakai baju selembar pun yang diduga bernama Firza Hussein. Sedangkan Rizik diduga menjadi lawan bicara Firza dalam percakapan tersebut. Beredarnya percakapan berkonten pornografi membuat polisi melakukan penyelidikan. Dan ini makin seru. Hampir setahun kita disuguhi perkembangan kasus ini ibarat membaca novel dewasa. Ini Arrow ya, kesukaannya Mas Denny Siregar. Nah, jadi perasaan penasaran dan pengen ketawa baca chatting yang beredar itu jadi satu. Karena lucu banget tuh chattingannya. Antara pengen ketawa dan prihatin sebenarnya. Kalau benar ini terjadi, kok ya ternyata liar juga imajinasi kedua orang ini. Ya, sementara waktu itu Kabid Humas Polda Metro Jaya itu masih Pak Kombes Argo Yuwono bilang kalau polisi bertindak setelah mengetahui adanya keresahan masyarakat soal peredaran percakapan itu. Sebab video percakapan dua orang itu mengandung konten pornografi. Dan ini berbahaya bagi anak-anak kita semua. Bagi bapaknya juga sih. Tambah seru ketika kasus tersebut masuk ke ranah penyidikan, mendadak Rizik kabur ke Arab Saudi. Tanggal 26 April 2017. Pas banget kameramen saya ulang tahun. Dia kabur. Publik makin penasaran. Segitu takutnya Rizik menghadapi kasus chat mesum ini. Sampai menggunakan dalih umroh. Tapi kok nggak pulang-pulang? Kalau memang chat atau chatting itu sesuai yang ia sampaikan. Dan juga Kadrun narasikan adalah fitnah belaka. Istilahnya kalau memang chatting itu nggak benar dan nggak pernah terjadi. Kan mudah saja membuktikannya. Tapi kok malah aparat yang berhasil mendapatkan banyak bukti-bukti akurat
Yang justru membuat kasus chatting itu ibaratnya nyaris sulit dibilang palsu atau rekayasa. Nah, setelah melalui serangkaian penyelidikan, akhirnya sebulan setelah Rizik kabur ke Saudi, yaitu 29 Mei 2017, polisi kembali melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara itu menyimpulkan polisi menetapkan Rizik sebagai tersangka. Tersangka. Tanpa perlu terlebih dahulu menunggu Rizik kembali ke Indonesia. Jadi waktu Rizik masih di, istilahnya, kabur atau masih di perantauan sana, itu dia sudah tersangka. Karena ada alat bukti yang sudah ditemukan penyidik dari hasil gelar perkara itu, sudah layak dinaikkan jadi tersangka menurut Polda Metro Jaya waktu itu. Nah ini, setelah penetapan tersangka itu sampai kemudian terbit SP3 entah karena apa, sampai kemudian SP3 itu digugat dan menang, hingga beberapa waktu lalu pengadilan memerintahkan untuk melanjutkan kembali proses hukum terhadap kasus chatting mesum yang diduga dilakukan oleh Rizik dan Firza. Dan sekarang, mumpung Rizik juga sudah bebas, terlihat segar bugar, dan belum ada rencana umroh lagi, maka sangat logis permintaan netizen untuk melanjutkan proses hukum atas kasus yang sangat viral ini. Gimana, Bib? Aman kan? Istirahat dulu ya. Tarik ke Bambang. Mas Jupri. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Ya, kasus yang memalukan dan memilukan ini memang sangat perlu untuk dituntaskan. Selain ancaman hukuman yang cukup tinggi, yaitu jika terbukti ya, Rizik dijerat dengan pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, bayangkan. Maka Rizik dipastikan akan kembali menjalani tahanan. Jadi kalau misalnya kasus ini dilanjutkan dan terbukti ada bukti-bukti permulaan yang menguatkan, ini Rizik sekarang pasti diambil lagi. Nah, dia harus menuntaskan hukumannya yang lalu karena sekarang bebasnya bebas bersyarat kan. Meski di lain pihak ya, kubu Rizik dan Firza ini membantah semua tuduhan. Tapi tentu itu bisa dilakukan dalam persidangan. Pertama, karena ada aduan. Kedua, karena ada barang bukti yang banyak dan lengkap. Yang ketiga, terlapor ada dan sehat. Sehingga tidak ada alasan lagi tidak melanjutkan kasus ini. Sementara kita nih, rakyat jelata ini, yang cuma bisa menonton saja segala tingkah pola orang-orang yang dilaporkan ini. Apalagi Rizik Syihab yang menjadi panutan kadrun, ya harusnya berani membuktikan bahwa dirinya bersih. Dan pembuktian itu bisa dilakukan di jalur formal terutama seperti dalam persidangan. Dan narasi Rizik yang menggaungkan apa yang dia bilang revolusi akhlak kemarin itu bisa lebih dulu dimulai dari orang-orang seperti ini. Yang seolah sebagai polisi moral yang mudahnya mengoreksi orang lain tanpa mempertontonkan akhlak baiknya sendiri misalnya, yang hobi menceramai orang lain tapi ketika dikritik malah marah, ngamuk, cari bantuan sana sini, yang hobi bilang agar pengikutnya mencontoh kehidupan Nabi tapi dirinya sendiri diduga tidak sanggup menahan syahwat kebencian. Lalu sudah saatnya kita yang waras, kemudian juga kita yang sadar bahwa yang kita perlukan memang hidup wajar dalam kewarasan. Bukan memuja berlebihan ke orang yang belum tentu bersih, tapi malah cenderung hipokrit dan doyan begituan. Demikian Oposisi 69 FM. Salam kritis, salam waras, dan salam beletak. Tarik ke Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Jupri.
Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban.